Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Oh, shalom adik-adik, shalom Kak Manda. Shalom juga Ibu Wah, Desi. kita di mana ya? Di mana ya? Pokoknya di luar deh. Bagus ya. Wah, sawahnya udah menguning, Siap dipanen. iya. Adik-adik, kita bersyukur ya kalau hari ini kita masih bisa sekolah minggu walaupun masih di rumah ya. Tapi kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Oke? Amin. Ya, semuanya pakai berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita akan saat teduh sejenak ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru, hari yang indah yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan hingga pada saat ini perlindungan Tuhan buat kami semua, anak-anak-Mu di rumah dan semua kakak-kakak sekolah minggu Tuhan pelihara dengan baik. Kami diberikan badan yang sehat, diberikan kekuatan, dan berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Semuanya masih berdiri dan tetap semangat ya Kak Manda. Semangat. Oke, gerakan ya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, mari memuji Tuhan. Gembira datang ke rumah Tuhan, dengar firman-Nya. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, hormati orang tua, sayangi dia, dengarkan nasihatnya, jadi mahkota. Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia, cinta pada sesama, manis sikapnya, pancarkan terang sorga bagi dunia. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Anak sekolah minggu, kita maju terus dengan sukacita mengikut Yesus. Oke adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita mau mulai ibadah kita naikkan pujian kita, glory, haleluya. Semua kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Hatiku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu semenjak hari ini, saat ini ku datang
pagi, Bapa terkasih, ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Adik-adik, sekarang kita saatnya mengumpulkan persembahan ya. Sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan. Sebentar lagi kami mau persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya. Biarlah kami bisa gereja mengelolanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi adik-adik dari betapa kita tidak bersyukur. Ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, karya dan subur. Lautnya luas, gunung dan megah, menghijau padang bukit. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air, kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit. Dan itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 2, alangkah indah pagi mereka, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya yang cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat ketiga, bumi yang hijau. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, sekarang dipersilakan duduk ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Agus. Sebelumnya kita mau bernyanyi bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta Kerajaanmu, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita ulang dari awal ya adik-adik ya. Syukur untuk setiap rencanamu Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom adik-adik, apa kabar? Iya, kita bersyukur ya, kali ini Kak Agus berada di tengah-tengah tanaman padi. Tadi lagu pujian kita juga sudah mengatakan betapa suburnya tanah air kita, betapa banyak karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, nih lihat tanaman padi yang sebentar lagi akan panen ya. Dan kalau Kak Agus melihat di situ ada gunung, ada tanaman pohon kelapa yang subur sekali. Nah, itu menunjukkan betapa besarnya anugerah Tuhan, pemberian Tuhan kepada negeri kita. Apalagi 2 hari lagi kita akan memperingati apa? Peringatan 17 Agustus atau peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, sebagai bagian dari bangsa kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan juga harus mencintai bangsa kita, harus mendoakan bangsa kita, ya. Nah, karena itu di Alkitab ada satu kisah tentang orang yang sangat mencintai negaranya, orang yang sangat mengasihi bangsanya. Siapa dia? Nah, kita akan saksikan, kita akan dengarkan bersama ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dapat sekolah minggu sekalipun secara online. Kalau sebentar kami akan mendengar cerita firman-Mu, berkatilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, memahami dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah,
Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang sangat luar biasa mencintai bangsanya. Ya, tokoh ini namanya adalah Nehemia. Ya, Nehemia adalah orang Yehuda yang pada waktu Israel dihukum, dia harus diangkut ke pembuangan di tanah Babel. Pada waktu itu bangsa Israel tidak taat, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini dibawa ke negeri asing, namanya negeri Babel. Nah, ketika di negeri asing, negeri Babel ini kemudian terjadi peperangan dan dikuasailah negeri ini oleh Raja Persia. Namanya pada waktu itu raja yang berkuasa adalah Raja Artasasta. Nah, Raja Artasasta ini raja yang berkuasa pada masa hidupnya Nehemia. Kira-kira 430 tahun sebelum Masehi. Artinya 430 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Atau Tuhan Yesus lahir. Nah, adik-adik, pada waktu itu Nehemia adalah seorang pegawai istana. Walaupun dia orang pembuangan, orang asing, orang yang seharusnya ditawan, tetapi karena Nehemia ini terkenal baik, pinter, cakep, dia diangkat menjadi pegawai istana sebagai juru minuman raja. Nah, ketika dalam pengabdiannya menjadi juru minuman raja inilah, satu hari ada saudaranya Nehemia yang datang dari Israel berkunjung. Lalu saudara Nehemia ini menceritakan kehidupan orang-orang Israel yang ada di Israel, yang ada di tanah Yehuda. Kondisi mereka menderita, kondisi mereka tidak hanya menderita secara fisik, tetapi mereka dipermalukan. Apa yang dipermalukan? Karena kota yang menjadi kebanggaan mereka, Yerusalem yang menjadi kebanggaan mereka, bait suci yang menjadi kebanggaan bangsa Yehuda pada waktu, hancur. Tembok-temboknya hancur. Mendengar berita ini, Nehemia sedih. Lalu dia berlutut berdoa, dia koyakkan jubahnya, dia berpuasa, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan mengasihi bangsa Yehuda ini, mengembalikan kehormatan bangsa ini. Lalu tidak hanya itu, Nehemia dengan segala keberaniannya, dia memohon kepada Raja Artasasta agar dia diizinkan untuk kembali ke tanah Yehuda. Untuk membangun kembali tembok-tembok yang dihancurkan tadi. Untuk membangun kembali bait suci. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memberkati. Nah, Raja Artasasta karena begitu Nehemia ini dikenal pejabat yang baik. Lalu Raja menyuruh, pergilah kamu dan lakukanlah apa yang kamu pandang baik di tanah itu. Setelah itu kembalilah. Nah, akhirnya Nehemia berangkat, dia kembali ke tanah Yehuda. Di sana dia mulai mengerjakan semua pembangunan tembok-tembok itu. Pembangunan bait suci. Dia bangun lagi kehormatan bangsanya. Dia kunjungi orang-orang yang menderita pada waktu itu. Nah, adik-adik, inilah yang kita mau belajar. Nehemia begitu mencintai bangsanya. Karena dia memiliki rasa patriotisme dan nasionalisme. Apa itu patriotisme dan nasionalisme? Yaitu sikap atau rasa mencintai bangsanya. Nah, kita juga harus mencintai bangsa kita. Bagaimana caranya mencintai bangsa kita? Kita harus melakukan hal yang baik untuk bangsa kita. Contohnya berprestasi dengan baik. Kemarin ya, baru saja pasangan ganda putri Indonesia bulu tangkis meraih medali emas di Olimpiade. Olimpiade itu di dunia, seluruh dunia tahu. Nah, dia sudah mengharumkan nama bangsa, ya. Siapa yang dapat medali emas bulu tangkis ganda putri? Indonesia. Akhirnya nama Indonesia, wow, terkenal, ya kan? Bendera Indonesia naik, dikibarkan pada waktu itu di dunia internasional. Nah, itu salah satu contoh. Berprestasi seperti itu adalah contoh menghormati atau mencintai bangsa. Apalagi mencintai setiap budaya bangsa kita. Makanya kita tidak boleh membenci. Ini orang suku apa, ini suku apa. Harus bersaudara, tidak boleh bermusuhan. Ya, tidak boleh saling membenci. Itulah bentuk-bentuk kita mencintai bangsa ini.
segala sesuatu yang menghancurkan bangsa kita harus singkirkan. Nah, saat ini bukti nyata yang akan kita kerjakan untuk mencintai bangsa kita apa? Kita akan berdoa. Berdoa apa? Berdoa untuk bangsa kita. Karena bangsa kita sedang mengalami penderitaan. Apa penderitaannya? Penderitaan karena pandemi COVID-19. Ya, di dalam Alkitab juga diajarkan, ya, sejahtera. Usahakanlah kesejahteraan kotamu, ya, di dalam Yeremia. Adik-adik bisa lihat ayatnya di sini, ya kan? Nah, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Kesejahteraan kota apa? Bisa tempat tinggal kita, kota tempat tinggal kita. Juga ini bicara tentang bangsa dan negara kita. Karena itu adik-adik, salah satu bentuk kita mencintai bangsa kita mengasihi bangsa kita. Hari ini kita akan berdoa. Mulai hari ini kita akan tekun berdoa untuk bangsa kita. Untuk para pemimpin kita. Untuk para pemerintah. Untuk keadaan bangsa kita. Agar dijaga, dilindungi Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan ya. Tadi kan lagu kita sebelum firman Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri, ya kan? Berarti kita harus mencintai bangsa kita. Karena Alkitab juga mengajarkan kita untuk mencintai bangsa dan negara kita. Itu ya, mulai hari ini kita akan terus doakan bangsa kita. Khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Demikian cerita kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk cerita hari ini. Ajarkan kami dan tanamkan dalam diri kami hati yang mencintai bangsa kami, bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, iya, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik ya. Iya, semuanya yuk, kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau sama-sama berdoa. Ya, kalau berdoa sikapnya gimana adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala ya adik-adik, kita berdoa. Kakak Fitri akan pimpin kita semua untuk berdoa. Iya, adik-adik semua tertib ya. Kalau berdoa berarti sikapnya harus diam, duduk diam ya, tenang ya. Oke, semuanya duduk ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan, buat setiap kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami ada, kami hidup hingga saat ini, semua atas kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah terberkati oleh setiap puji-pujian, oleh setiap firman. Biarlah itu semua Tuhan menjadi kekuatan baru buat kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai dan memimpin kami anak-anak sekolah minggu. Dari kelas kecil hingga sampai kelas besar. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan di dalam bangsa dan negara kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Khususnya yang ada di Pagar Alam. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan setiap aparat negara kami hingga sampai ke kota Pagar Alam ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan bangsa negara kami ini boleh aman, boleh tentram. Oleh setiap pemimpin kami Tuhan, lewat Bapak Presiden maupun setiap aparat negara kami, boleh memimpin dengan bijaksana, boleh memimpin dengan baik Tuhan. Sehingga bangsa negara kami ini boleh aman, boleh tentram. Kami rindu Engkau memberkati dan memberikan kebijaksanaan bagi pemimpin kami Tuhan. Hingga sampai ke kota Pagar Alam ini. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu juga Engkau memberkati COVID-19 ini Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, kami rindu Engkau memusnahkan Tuhan. Engkau menghilangkan dari muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, pandemi ini boleh berlalu dari hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh bersama sekolah minggu di gereja-Mu Tuhan. Bersama-sama teman-teman kami. Tuhan Yesus yang baik, untuk itu Tuhan, kami doa biarlah pandemi ini boleh segera musnah Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar Tuhan setiap seru doa kami. Engkau mendengar setiap keluh doa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mungkin mereka di dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring. Tuhan,
Kami rindu Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, memberikan kepintaran bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kecerdasan lewat setiap sarana prasarana, alat media yang boleh mereka pakai untuk menjadi saluran pengetahuan mereka. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau juga menyertai untuk orang tua kami Tuhan yang boleh mendampingi kami, untuk kami boleh bersekolah minggu dan juga bersekolah. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan memberkati, memberikan juga kesabaran untuk mendidik kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bulan Agustus ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa kami sudah merdeka. Tetapi kami percaya Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan itu boleh memberkati kami. Boleh memberikan kami sukacita yang lebih, sukacita yang luar biasa. Biarlah Tuhan hari demi hari kami tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Meskipun Tuhan pimpinan kami sudah memerdekakan bangsa negara kami ini Tuhan. Tetapi kami percaya hanya kuat kuasa Tuhan, hanya seizin Tuhan. Apa yang ada di dunia ini Tuhan boleh terjadi. Kami rindu juga Tuhan Engkau memberkati setiap apapun kerinduan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Kami rindu juga Engkau memberkati para guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami semua Engkau berkati. Engkau berikan senantiasa apa yang kami perlukan, apa yang kami rindukan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau mendengar setiap seru doa kami. Engkau menjamah seru doa kami. Kami rindu juga Engkau memberkati mungkin teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu yang mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah iman, ataupun di dalam keadaan terbeban berat. Engkau memberkati mereka, Engkau sembuhkan setiap sakit penyakit teman-teman kami, dan juga setiap pergumulan teman-teman kami. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan setiap ibadah kami, setiap pelayanan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita ya hari ini. Kita akan doa Bapa kami, terus Bapak terima kasih ya. Doa Bapa kaminya secara perlahan-lahan ya. Kita doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Salam sehat. Dah.